terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sumsel Menyapa dan kini kita memasuki segmen dialog. Kita akan membahas mengenai pengawasan orang asing di Provinsi Sumatera Selatan dan sudah hadir Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Palembang, Bapak Muhammad Ridwan. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Mbak Kiki, baik. Alhamdulillah sehat selalu, terima kasih tentunya sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan dengan kesibukan yang luar biasa pastinya ya Pak ya. Baik Pak, bagaimana Pak untuk pemetaan dari imigrasi Sumsel untuk mengawasi warga negara asing? Ya, terima kasih Mbak Kiki. Jadi terkait dengan pengawasan orang asing, sebagaimana kita ketahui sekarang sejak COVID sudah dicabut oleh pandemi oleh pemerintah, jadi sekarang sudah endemi, jadi beberapa border perbatasan negara sudah dibuka, jadi otomatis kunjungan warga negara asing ke Indonesia khususnya Sumatera Selatan juga mulai meningkat. Nah, untuk pengawasannya sendiri kami di sini memiliki tim pengawasan orang asing yang bekerja berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi wilayah kerja kantor imigrasi Palembang ini terdiri atas 4 kabupaten dan 2 kota. Baik. Jadi Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Kota Pramulia dan Kota Palembang. Jadi untuk menjangkau ke 6 kabupaten dan 2 kota ini, kami melibatkan tim pengawasan orang asing dari masing-masing kabupaten kota. Jadi di sana ada instansi pemerintah terkait antara lain Polri, TNI, Kesbangpol, juga Dinas Pendidikan, Dinas Agama, dan yang lain-lain. Jadi di sini kami bekerja sama selain mengadakan kegiatan penguatan untuk pengawasan keimigrasiannya, kami juga melakukan operasi gabungan. Baik, operasi jadi, gabungan ya. Operasi gabungan, jadi untuk tahun 2023 ini saja kami sudah melakukan operasi gabungan di Kota Palembang dan juga di Ogan Ilir. Seperti itu. Seperti itu. Tapi Pak, untuk dari pandemi dan juga endemi saat ini, apa saja Pak perbedaannya selain dibatasi warga negara asing untuk memasuki wilayah? Ya, untuk perbedaannya otomatis dari jumlah kuantitas warga negara asing yang berkunjung. Baik. Itu drop juga dari yang warga negara asing saat kondisi normal di wilayah kerja kantor imigrasi Palembang ini bisa sampai mencapai 1.000 WNA. Ini untuk 1 tahun hanya 500 seperti baik. itu. Jadi memang sangat banyak penurunan jumlah kunjungan seperti itu. Baik. Apalagi untuk bandara Sultan Mahmud Badarudin masih tutup untuk penerbangan reguler internasional. Masih tutup ya Pak ya Masih untuk ditutup bandara sendiri. Sejak COVID ini. Berarti untuk kalau pintu masuk bandara masih ditutup ya Pak. Ya. Tapi untuk pelabuhan sejauh ini seperti apa Pak? Kalau pelabuhan di Bom Baru, kapal normal seperti biasa. Untuk kru-kru kapal kami lakukan clearance. Jadi kalau di Bom Baru sepertinya tidak ada kendala. Tidak ada istilahnya pelabuhan lautnya buka seperti biasa normal. Buka seperti biasa. Berarti masih ada WNA yang masuk dari pelabuhan atau bagaimana Pak? Kalau untuk kru kapal saja. Oh, kru kapal Ya, saja. kalau untuk WNA penumpang kami hanya melayani charter flight. Biasanya itu WNI yang akan ke luar negeri untuk berobat, ataupun seperti kemarin itu ada Latma Garuda Shield. Jadi tentara Amerika, Jepang, beberapa negara sahabat dari kerjasama dengan TNI melakukan joint force latihan gabungan di Batu Raja. Nah itu kami layani pelayanan keimigrasiannya. Jadi kalau untuk penerbangan reguler kami juga masih menunggu. Tapi kalau dari sisi keimigrasian kami sudah siap. Baik, berarti dari imigrasinya sendiri sudah siap. Siap. Sebelumnya Bapak menjelaskan bahwa dari imigrasi sendiri ada operasi gabungan biasanya dilakukan. Ini untuk di wilayah dari 6 kabupaten dan 2 kota sendiri. 4 kabupaten dan 2 kota ini sendiri. Apakah ada penemuan WNA yang overstay Pak atau bagaimana? Kalau untuk penemuan pelanggaran overstay sampai dengan saat ini masih belum kami temukan. Adanya juga yang pelanggaran itu lebih ke penyalahgunaan izin tinggal. Oh baik, itu banyak ditemukan ya Pak ya? Atau bagaimana Pak? Cuman berapa, karena wilayah
di kantor imigrasi Palembang ini itu tadi terbatas warga negara asingnya, bukan yang karena di wilayah khususnya Palembang ini bukan untuk bekerja seperti itu. Baik. Tapi lebih ke penyatuan keluarga, untuk pendidikan ataupun hanya untuk kunjungan sosial budaya seperti itu. Jadi untuk pelanggaran ya karena itu tadi kita juga mengaktifkan tim pengawasan orang asing, kita juga rutin melakukan pengawasan mandiri dari kantor imigrasi Palembang. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak terlalu signifikan untuk pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang kami temukan. Baik, biasanya Pak, jika adanya pelanggaran ataupun juga WNA yang overstay itu biasanya bagaimana Pak dari pihak imigrasi Kalau penanganannya sendiri? seperti overstay tadi, otomatis kita panggil ke kantor imigrasi, kita ambil keterangan. Kalau memang dia overstay-nya tidak lebih dari 60 hari, dia bisa membayar biaya beban ke negara. Dan biaya beban itu 1 juta per hari. Nah, dia bisa bayar. Kalau lebih dari 60 hari, kita akan lakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian. Baik. Dan akan kita lakukan dimasukkan ke dalam daftar cegah tangkal. Jadi dia tidak bisa masuk ke wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan seperti itu. Selama 6 bulan itu untuk pelanggarannya juga ada dendanya juga ya Pak? Ya? Ada dendanya juga ya. Kalau untuk penyalahgunaan izin tinggal justru ada pidananya. Oh baik, ada pidananya. Ya, ada kita lakukan tindakan selain tindakan administratif keimigrasian tadi berupa pendeportasian, kita juga lakukan tindakan pro justisia. Baik. Nah, tahun kemarin kantor imigrasi Palembang tahun 2022 melakukan tindakan pro justisia terhadap warga negara RRC yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Nah, itu bekerja sama dengan rekan-rekan dari Kodim di Banyuasin. Oh baik. Seperti itu. Jadi informasi awal dari tim Pora kami tindak lanjuti. Kemudian kita dapati WNA yang bersangkutan memang melakukan pelanggaran, kita bawa ke pengadilan seperti itu. Baik, tapi seperti kita ketahui bahwa untuk di Sumatera Selatan sendiri sudah banyak sekali event internasional yang dilaksanakan. Dan mungkin dalam waktu dekat, siapa tahu nih nanti jadi tuan rumah untuk Sumsel nih Pak ya, event internasional World Cup ini. Bagaimana untuk kesiapan dari imigrasinya sendiri Pak? Kalau dari sisi kami, imigrasi kami siap, Mbak. Karena sebelumnya juga bulan Mei kemarin kan seharusnya ada U20 ya, World Cup di Palembang ini, Jakabaring. Kami sebenarnya sudah siap, dari Direktorat Jenderal Imigrasi juga sudah memberikan guidance kepada kami untuk melakukan persiapan. Nah, ternyata batal, tapi untuk event sebenarnya sekarang juga sedang berlangsung AFF untuk yang perempuan. Nah, ini akan berlangsung sampai dengan kalau nggak salah pertengahan Juli ini, dan itu juga sudah berjalan. Kami koordinasi dengan PSSI, kegiatan di Jakabaring, alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar. Baik, seperti itu. Berjalan dengan lancar. Tapi untuk event-event internasional sendiri, ini adakah layanan khususnya sendiri atau bagaimana Pak? Kalau seperti itu pasti nanti kalau bandara dibuka, kita akan memberikan pelayanan khusus berupa antriannya juga akan kami berikan kemudahan kepada official tim maupun kepada pemain yang akan masuk ke Indonesia. Kami akan berikan gate khusus seperti itu. Baik, ada gate khususnya sendiri ya berarti ya Pak ya. Ya. Tapi berbicara mengenai ibadah haji saat ini, kita tahu bahwa banyak masyarakat Sumatera Selatan dan juga khususnya juga di Indonesia sedang melaksanakan ibadah haji. Betul. Dan sudah terjadi kepulangan juga tentunya Pak ya. Ya. Untuk jemaah haji yang tiba ini bagaimana Pak untuk pemeriksaan dan layanannya sendiri Pak? Betul sekali Mbak Kiki. Jadi untuk Sumatera Selatan ini karena digabung juga dengan kloter dari Bangka Belitung dan juga ada petugas. Total 8.500. 8.500. Ya, yang kita layani untuk kedatangan haji maupun kemarin keberangkatan juga alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Jadi di sini juga kami kantor imigrasi Palembang mensupport, mendukung dengan memberikan pelayanan berupa untuk kedatangan ini tidak ada ngantri di imigrasi. Di imigrasi. Ya, jadi jamaah yang ya karena tahun ini kan untuk hajinya sendiri lebih ke untuk memberikan kemudahan kepada para lansia karena
mulai tahun ini udah banyak lansia yang boleh berangkat haji seperti itu. Jadi kita berikan kemudahan, mereka landing, ya otomatis perjalanan dari Arab Saudi ke sini ya udah lumayan jauh. Landing, paspornya kita kolek, jadi jamaah bisa langsung ke asrama haji. Baik. Kita selesaikan dengan Kementerian Agama, clearance kedatangan mereka. Kemudian paspor kita serahkan lagi ke Kementerian Agama, dan Kementerian Agama yang akan menyerahkan kepada para jemaah. Jadi benar-benar kita berikan kemudahan kepada para jemaah. Tentunya harus diberikan kemudahan ya Betul Pak ya. sekali. Tapi untuk mekanisme dokumen dari jemaah haji sendiri bagaimana Pak dari imigrasi? Kalau dari imigrasi kita nggak ada kesulitan juga Mbak, karena kita siapkan petugas. Baik. Jadi ada tiga unit petugas, masing-masing bertugas untuk memberikan pelayanan. Karena untuk sama seperti keberangkatan kemarin, ini ada 24 kloter. Jadi lumayan juga, setiap kloter rata-rata 400-450 orang, dan juga ada petugas haji juga di sana. Jadi tidak ada kendala selama ini, alhamdulillah kesisteman juga normal seperti itu. Baik, sistemnya juga normal. Tapi Pak berbicara mungkin adanya keteledoran tersendiri mungkin dari jemaah haji atau bagaimana ada ketinggalan ataupun kehilangan paspor sendiri itu biasanya bagaimana Pak? Kalau untuk kehilangan paspor, otomatis di Arab Saudinya juga kita ada perwakilan, Baik. ada di konsulat jenderal ataupun di kedutaan itu ada petugas imigrasi juga. Jadi mereka akan memberikan paspor pengganti. Jadi namanya SPLP, surat perjalanan laksana paspor. Jadi digunakan untuk kepulangan ke Indonesia dengan melapor ke kepolisian. Nanti dari kedutaan ataupun konsulat jenderal menerbitkan paspor SPLP tadi pengganti. Jadi jamaah bisa pulang, jadi otomatis tidak ada kendala selama ini. Baik, tidak ada kendala ya sampai Tidak saat ada ini, kendala apalagi untuk kehilangan paspor yang belum ada ya Pak ya? Ya, tidak ada. Baik, kita harapkan juga tidak ada yang kehilangan Mudah-mudahan paspor. lancar semua. Tapi untuk kalau melihat ada jemaah haji yang hilang ini dari OKI ya, ini bagaimana Pak untuk penanganannya sendiri dari imigrasi Pak? Kalau untuk jemaah haji yang hilang tadi yang dari OKI itu juga karena sudah viral juga Pak Kiki, jadi di sana kita ada petugas imigrasi juga yang berkoordinasi dengan Kemenak, karena intinya kan dari Kemenak kita sebagai backup saja. Kita juga berkoordinasi dengan imigrasi Arab Saudi untuk menemukan jemaah haji tersebut. Dia mudah-mudahan ya mungkin itu tadi karena faktor usia, dia terpisah dengan rombongannya. Jadi ya mudah-mudahan sih dalam waktu dekat bisa ditemukan seperti itu Mbak Kiki. Baik, kita harapkan juga bisa ditemukan ya. Berarti masih sekarang bersinergi bersama Kementerian Agama sendiri. Betul. Tapi Pak, untuk dari imigrasinya sendiri tentunya tidak ada kendala ya Pak ya untuk dari jemaah haji sendiri. Tapi biasanya adakah kendala-kendala yang mungkin sering terjadi sebelumnya dan jadi bisa menjadi pelajaran untuk jemaah haji nantinya tidak terjadi kendala itu? Pernah kami juga karena ya maklum juga karena nggak semua jemaah haji ini sudah pernah melakukan perjalanan ke luar negeri, Mbak Kiki. Jadi kadang-kadang dianggap sepele paspor. Nah, paspor ditaruh di mana aja, tiba-tiba itu tadi pernah juga ya, zaman sebelumnya hilang. Nah, alhamdulillah sih dari saat keberangkatan kita sudah melakukan sosialisasi juga kepada para jamaah karena dokumen untuk di luar negeri itu paspor. Betul. Nah, jadi mereka harus menjaga jangan sampai terpisah dengan tas yang dia pegang seperti itu. Baik, Jadi berarti kita masih lakukan ada yang lalai ya Pak ya sosialisasi. Pasti, karena itu tadi ada juga yang jamaah ini yang baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri. Oke. Seperti itu. Jadi masih kurang informasi ya Pak ya. Masih sedikit informasi. Baik. Tapi Pak untuk mengenai pelayanan dari imigrasi kelas 1 TPI Kota Palembang ini bagaimana Pak? Apa sekarang hanya melalui online atau bisa juga langsung datang Pak? Kalau untuk pelayanan kita memang sudah melalui aplikasi M-Paspor. Nah, jadi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini melalui kantor imigrasi Palembang sudah memberikan kemudahan kepada para pemohon paspor. Jadi contohnya seperti kita mau nonton bioskop, Mbak Gigi. Baik. Nah, kita bisa tahu, kita bisa pilih hari apa, jam berapa kita mau melakukan permohonan paspor ke kantor imigrasi Palembang. Tapi tetap dengan kuota. Oh baik, Tetap dengan kuota. Jadi kepada
pemohon khususnya di wilayah kerja kantor imigrasi Palembang bisa memantau melalui medsos Kanwil Palembang, di imigrasi Palembang, di IG, Facebook, Twitter kita share selalu. Jadi kapan kuota dibuka kita share kepada para pemohon seperti itu melalui medsos. Jadi kalau untuk layanan walk-in sendiri atau manual kita juga berikan prioritas kepada ibu hamil, Baik. kepada balita di bawah 2 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan juga kepada rekan-rekan yang disabilitas seperti itu. Jadi kita siapkan wheelchair, kita siapkan alur jalan untuk disabilitas seperti itu. Jadi kita tetap berikan pelayanan secara walk-in tadi kepada para pemohon paspor, dan juga imigrasi Palembang khususnya imigrasi seluruh Indonesia juga sudah memberikan kebijakan untuk penerbitan paspor selesai dalam 1 hari. Baik, 1 hari jadi ya Pak 1 ya? hari jadi itu untuk biasanya pebisnis ataupun orang yang urgent sakit mau tiba-tiba mau berangkat. Nah, itu datang ke kantor imigrasi sebelum jam 11 siang. Kita laksanakan foto sidik jari. Sebelum jam 4 sore paspor kita jamin sudah selesai. Dengan ada penambahan PNBP. PNBP keimigrasian 1 juta di luar buku paspor. Oke, jadi baik. itu resmi. Baik, resmi ya. Tentunya berarti via online dan juga yang langsung datang masih berjalan dua-duanya ya Pak ya? Berjalan. Untuk kuotanya sendiri berapa Pak yang dibatasi dalam 1 hari? Kalau dalam 1 hari untuk via online itu 150. Kalau untuk yang manual kita batasin 30-50 per hari. Dan juga kita ada layanan jemput bola. Baik, itu biasanya gimana Pak? Nah, Easy Paspor ini kalau istilahnya di Kanwil Palembang LAKSO, layanan keimigrasian on the spot. Oke. Ya, karena kita wilayah kerjanya 4 kabupaten dan 2 kota, kita punya mobil unit, perangkat mobile, dan juga kendaraannya juga, kendaraan LAKSO-nya juga. Jadi seperti di Musi Banyuasin, kita datangi ke sana, atau ke Kayu Agung, atau ke Banyuasin. Jadi kita memberikan layanan untuk memberikan kemudahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Dan mudah-mudahan tahun ini juga Oktober berkat dukungan dari Pemkab Musi Banyuasin akan diresmikan unit kerja kantor imigrasi di Kota Sekayu. Oke. Nah, jadi kita lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat karena dari jarak juga 5 jam, lumayan jauh. Baik. Seperti itu. Berarti sebelumnya belum adanya LAKSO itu banyak masyarakat yang ke kantor datang ke imigrasi kantor Kota imigrasi Palembang, Palembang. Ya? Jadi terkadang setiap Senin atau Jumat itu terjadi penumpukan. Oke. Ya, karena dari luar kota datang ke Kota Palembang sekalian liburan, sekalian bikin paspor seperti itu. Dan juga mungkin kurangnya informasi untuk pendaftaran melalui online. Itu biasanya dari mana Pak informasinya? Kalau informasi tadi kami share juga melalui medsos. Instagram ya Pak ya? Instagramnya apa Pak kalau ini Pak? Imigrasi Palembang. Imigrasi Palembang ya, silakan di follow. Jadi di situ terkait warga negara asing, pelayanan terhadap warga negara Indonesia, kebijakan-kebijakan baru keimigrasian kita share di situ. Baik, ini untuk masa berlaku paspor sendiri sekarang sudah 10 tahun ya Pak ya? Betul Mbak Kiki, jadi sejak September 2022 keluar Permen Kumham tahun 2022, jadi masa berlaku paspor 10 tahun untuk usia di atas 17 tahun. 17 atau yang sudah menikah. Tapi untuk yang di bawah 17 tahun itu masih berlaku 5 tahun. Baik. Ya, dengan penerapan PNBP masih sama, 350.000 untuk paspor biasa dan elektronik paspor 650.000. Baik, 650.000. Tapi Pak, untuk persyaratan yang biasanya dibawa dan diperlukan untuk pembuatan paspor itu apa saja Pak? Kalau persyaratan sama KTP, KK, akta lahir. Dan untuk perpanjangan lebih ringkas, malah hanya membawa IKTP dan paspor lama. Baik, IKTP dan paspor lama untuk perpanjangan, ya. Ada biaya tambahan Pak kalau untuk perpanjangan Pak? Kalau biaya sama, tapi itu tadi kalau mau menggunakan fasilitas percepatan ada penambahan 1 juta untuk PNBP-nya. Untuk PNBP-nya sendiri ya. Betul. Tapi kalau untuk yang administrasi biasa? Kalau yang biasa normal seperti itu. Untuk paspor biasa 350.000,
elektronik paspor 650.000. Baik. Tapi ada kendala nggak Pak? Biasanya kan terjadinya penumpukan untuk Ya. pembuatan paspor. Itu kendala lainnya apa Pak biasanya Pak? Kendalanya kadang-kadang kita menemukan juga masyarakat dari beberapa kabupaten kota yang belum paham terkait dengan penggunaan M-Paspor, aplikasi M-Paspor ini. Baik. Nah, jadi tiba-tiba datang ke kantor, Pak, kami mau bikin paspor, udah pakai M-Paspor. Kami nggak bisa pakainya, Pak. Nah, itu kadang-kadang yang kita temukan, jadi ada petugas memberikan bantuan juga, seperti itu. Kalaupun memang dia masuk dalam ranahnya prioritas tadi, lansia, anak kecil, balita, ataupun disabilitas, kita langsung memberikan jalur walk-in. Baik. Seperti itu. Itu M-Paspor itu aplikasi ya Pak ya? Aplikasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, itu bisa diunggah di App Store, terus juga di Android ataupun di Apple, seperti itu. Baik, itu biasanya aplikasinya digunakan selain untuk pendaftaran, itu bisa digunakan untuk apa lagi Pak? Kalau itu M-Paspor itu udah lengkap. Oh, udah jadi lengkap. pembayaran pun langsung di Bisa sana. di sana Pak. juga Jadi ya? kita di kantor imigrasi sudah tidak ada transaksi pembayaran lagi kecuali yang untuk walk-in tadi. Nah, itu pun kami berikan kemudahan, ada mesin ATM, mobil pos. Nah, itu juga kami kerjasama dengan pos. Jadi yang dari daerah-daerah ini paspornya mau dikirim, silakan lewat layanan jasa pos. Oh baik, Seperti itu. berarti bisa membuat paspor dari aplikasi ya, tanpa harus datang ya Pak ya? Kalau datang tetap karena tetap harus datang. pengambilan foto Oh, dan pengambilan sidik jarinya. foto, Seperti baik. itu. Berarti itu lebih mempermudah dan agar tidak adanya penumpukan, Penumpukan, pengantrian ya. Iya. Tapi biasanya Pak dalam sehari itu ada berapa penumpukan sih Pak? Kalau sehari itu dari pagi sampai sore itu permohonan paspor lebih kurang 250 sampai 300-an. Satu hari itu ya Pak ya? Apalagi kemarin musim libur sekolah, nah itu antusias masyarakat sangat tinggi. Mau liburan ya Pak ya? Mau liburan seperti itu. Baik, himbauan Pak untuk masyarakat mengenai juga tema kita hari ini untuk warga negara asing dan juga untuk warga negara Indonesia. Terima kasih Mbak Kiki. Jadi untuk terkait dengan warga negara asing, kami juga membutuhkan peran serta dari masyarakat Palembang, juga Sumatera Selatan. Apabila menemukan ada warga negara asing yang mencurigakan, bisa disampaikan ke kantor imigrasi. Kita juga ada nomor hotline-nya di Instagram tadi, untuk kami tindak lanjuti. Juga terkait dengan paspor, kami sampaikan juga pada masyarakat agar dokumennya ini dijaga. Baik. Karena apabila hilang itu ada denda. Oh, ada dendanya. Ada dendanya, ada denda dan juga ada sanksi. Ada sanksinya juga ya ada Pak? sanksi, Mbak Kiki. Jadi kalau sampai ada keteledoran, itu bisa kita sanksi, tidak bisa memiliki paspor lagi 6 bulan sampai 2 tahun. Wah, lama juga ya. Ya, lumayan lama. 6 bulan sampai 2 tahun ya. Betul, apabila ditemukan dalam pemeriksaan ada kesengajaan lah, unsur kesengajaan seperti itu. Dan juga ada denda. Baik. Untuk paspor hilang ini 1 juta dendanya, di luar buku paspor. Dan untuk juga ada kerusakan, ya seperti misalnya basah kena air ataupun kadang-kadang kami temukan juga dimakan rayap. Oke. Nah, mungkin penempatannya, harus dijaga ya Pak ya? Ya, penempatan paspornya nggak dijaga. Jadi ya itu tadi tiba-tiba mau berangkat nggak bisa. Baik. Karena rusak paspornya tadi. Baik, berarti sebagai masyarakat juga bisa bersinergi mendukung dari migrasi kalau ada WNA yang mencurigakan boleh diinformasikan. Dan juga sebagai masyarakat Indonesia harus dijaga paspornya ya Pak ya. Ternyata ada sanksi dan juga dendanya yang lumayan lama untuk 2 tahun itu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ridwan, Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Palembang sudah hadir dalam Sumsel Menyapa kali ini. Terima kasih atas informasinya Bapak. Dan saudara, demikianlah Sumsel Menyapa kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.